Nian Siai, belum tidur selarut ini? Merendukingku? Kamu di mana? Kedengarannya sepi sekali. Tentu saja aku di rumah. Setiap hari tanpamu, aku sangat merindukanmu. Bagaimana kakimu? Berkat obat yang kau kirim dari luar negeri, kakiku jauh lebih baik. Kau akan pulang lusa, kan? Aku ingat jadwal penerbanganmu. Saat kau kembali, aku akan memberimu kejutan. Aku tahu. Diam-diam merayakan Valentine di luar negeri. Gu Yinjian, inilah kejutanmu untukku? Kakyun, Trikmu benar-benar hebat. Ada Yenianchi di negeri ini. Di luar negeri bersama Yi Zhenshen. Nikmatnya punya dua wanita. Zeta Huku, Ye Zhenzhen selalu memberi lebih. Kakyun selalu tidak tertarik padanya. 2 tahun aku cacat ini. Zhenzhen selalu merawat, tak peduli aku memukulnya, atau memarahinya, atau mengusirnya, dia tidak pernah meninggalkan. Aku tak bisa memberinya pernikahan, jadi hanya bisa menebusnya hari ini. Nian Siai. Kakiku patah, hidupku hancur lebur. Yinjian, jangan khawatir. Aku pasti akan keluar negeri untuk mengembangkan obat penyembuh kaki. Nian Siai. Guru Wang, Kau harus berpikir jernih, mengembangkan obat baru, memerlukan darahmu selama 2 tahun. Tidak boleh terhenti walau sekali. asal bisa menyembuhkan kaki Yunjian, aku rela melakukan apa saja. Ye Zhenshen menemanimu 2 tahun. Dan banyak berkorban. Lalu apa arti 2 tahun ini bagiku? Jensen, saatnya menyalakan kembang api. Nian Siai, hari kau kembali ke negeri ini. Aku akan mengadakan pesta besar untukmu. Biarkan kembang api biru menghiasi seluruh kota. Aku berubah pikiran. Aku bersedia bergabung dengan proyek Palung Laut. Benarkah? Tim riset akan berangkat minggu depan. Begitu bergabung, akan dikarantina 10 tahun di pangkalan Daxiang. Apa suamimu akan setuju? Tidak masalah. Dia punya kekasih baru. Nona YE, pasangan membagi harta bersama, perlu waktu 7 hari. Aku akan perjuangkan secara terbaik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pengacara Wang. Ini untukmu. Ini perjanjian perceraian. Saya sudah menandatanganinya, karena aku tahu, selama aku masih hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tanda tangani juga, biarkan diriku yang tak berguna mati sendiri. Sekaligus mengembalikan kebebasanmu. Aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak akan menyerah padamu. Tenang saja. Aku pasti akan ciptakan obat mujarab untuk menyembuhkan kakimu. Gu Yanjian, 2 tahun lalu aku tak tinggalkan. Tapi sekarang kau tak sisa. Aku tak mau lagi diri. Niancy, aku harus mengendalikan segalanya. Jika tidak, aku bisa gila. Di dalam kolam ini ada kamera Jika kau keluar negeri, pakailah terus. Ya. Baik. TAPI, tanpaku di sisi, benarkah kau bisa sendiri? Jangan khawatir. Mahasiswa miskin yang kau danai akan kuliah di Jiangcheng. Pa Sekelai, dia bisa datang merawat. Niancy, Kenapa kau kembali lebih awal? Kenapa servo sekali? Kalung ini sampai lepas. Biar ku pasangkan untukmu. Niancy,
kalung ini adalah hidupku. Jangan lepas lagi. Aku benar-benar tak tahan pada keluar dari pandanganku. Kau bilang takut aku pergi. Tapi di hari Valentine, aku ada di depan. Tapi matamu hanya melihat Ye Zhenzen. Seminggu lagi. Aku akan keluar dari pandangan, menghilang selamanya. Oh ya. Aku siapkan kejutan untuk semuanya tersembunyi di Taman Mawar. Ayo kuantar. Niancy. Nikahilah aku. Aku akan baik padamu selamanya. Aku tahu, kau suka mawar. Jadi, ini taman mawar yang kubuat untukmu, hanya untukmu seorang. Saya bersedia. Niancy. Di taman mawar ini, aku menyimpan 20 hadiah untuk melengkapi diri sepanjang masa kecilmu. Setiap ulang tahun dan juga setiap pohon mawar adalah surat cinta untukmu. Niancy, lihatlah. Ini kejutan untukmu. Saka. Cantik sekali. Tuangu, kau bilang siapkan 20 hadiah, melengkapi setiap ulang tahunku. Hadiahnya tersembunyi di sini? Ya. Ternyata caramu merayu wanita. Masih sama saja. Niancy, jangan pelit begitu. Kemarin hari ulang tahun Zhenzen. Beri dia sedikit hadiah. Tidak banyak. Ternyata kemarin hari Valentine, dan juga ulang tahunnya? Kak Niancy, ayo kita cari bersama. Lihat Tuan Gu sembunyikan apa. Niancy memang pandai mencari, meski hanya satu. Tapi mawar berduri terharga. Aku juga mau mawar berduri. Kak Niancy, semua hadiah ini untukmu. Beri aku mawar berduri, ya? Niancy, hari ini rayakan ulang tahun Zhenzen. Beri dia sedikit kelonggaran. Lain kali, kubelikan yang lebih besar. Aku hanya mau yang unik. Jika sedekau beri orang lain, aku tak mau lagi. Gu Yunjian. Kau juga sama. Niancy, maksudmu apa? Nyonya, ini baru dibeli Tuan Gu untukmu. Kak Niancy, aku sungguh iri padamu. Tuan Gu sangat baik padamu. Kasih yang terlambat, lebih murah dari rumput. Kak Niancy, jangan dibuat. Ini semua salahku. Akan kuambilkan untukmu. Apa kau gila? Lompat ke air saat menstruat. Kemari. Kak Niancy, jangan marah lagi ya. Mawar ini, kuambilkan untukmu. Aku tak memintamu mengambilnya. Niancy, kamu keterlaluan kali ini. Yan, badanmu dingin sejak kecil. Sejak lahir sudah kram perut. Bagaimana bisa ke air saat menstruasi? Apa kau tak bisa jaga diri? Yunjian. Aku hanya tak ingin kau dan Kak Niancy bertengkar. Yunjian. Niancy, cepat minta maaf pada Zhenzen. Sudah kubilang. Aku tak menyuruhnya dia melompat sendiri. Niancy, kenapa kau begitu tidak sopan? Dia masih anak-anak. Kenapa kau serius sekali pada anak-anak? Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Aku memang mawar kesayangan Tuan Gu, hanya kram perut biasa. Dia sampai menyewa seluruh rumah sakit, bahkan memijat perutku seharian. Gu Yunjian, caramu merayu wanita, tak berubah sedikit pun.
Kenapa badanmu dingin sekali? Kram perut lagi? Aku buatkan air gula merah. Yunjian, kenapa kau baik sekali padaku? Kau adalah wanita saya. Kalau tidak baik padamu, pada siapa lagi? Dasar bodoh. Terbakar. Taman mawar terbakar. Kak Nianci, kau lihat postinganku kan? Yunjian lebih peduli padaku. Dia peduli padamu, aku tak peduli padanya. Kau tak peduli pada... Kau takut baikan masalah, kan? Yunjian merayakan Valentine denganku. Kau jelas melihatnya sendiri, tapi tak berani bikin benar-benar pengecut. Undangan itu kau yang kirim. Tentu saja. Melihat aku yang muda dan murni merayakan liburan bersama Yunjian, apa kau iri? Kau hanyalah pengganti. Kami memang mirip. Tapi usiamu hampir 30, kulit kendur, kerutan di sudut mata. Yunjian, takkan suka wanita tua. Minggir. Yunjian, aku di sini. Aduh. Tidak apa, jangan takut. Aku datang. Ayo kubawa kau pergi. Yan Xiai, biar kau lihat jelas. Siapa yang lebih penting di hati Yunjian? Yunjian. Gu Yunjian, kau tak punya aku di hati. Bahkan di matamu tak terlihat lagi. Nian Xiai. Akhirnya kau bangun. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, aku pasti gila. Bagaimana taman mawar itu terbakar? Terbakar ya sudah. Kalau kau suka, aku akan bangkangkan yang lebih besar. Maaf Nian Ci. Saat itu, aku benar tak tahu kau di dalam. Tapi percayalah padaku. Aku menyelamatkan Sensei sepenuhnya karena tanggung jawab. Di hatiku, kaulah segalanya bagiku. Tuan Gu. Nona Zhen Zhen merajuk lagi. Tak mau kooperatif dengan pengobatan. Memaksa kau untuk melihatnya. Gadis ini benar-benar dimanjakan. Tidak seperti selalu begitu kuat. Aku akan lihat sebentar. Pergilah. Siapa segalanya bagimu? Aku tak peduli lagi. Semua salahku. Jika tanganku tak tertusuk mawar, kau takkan membakar taman mawar. Menyuruh orang membakarnya. Hanya taman mawar saja. Tidak apa-apa. Kau adalah wanitaku. Aku takkan membiarkan apapun melukaimu. Sudah dengar? Tuan Gu itu. Suami yang sangat memanjakan. Memanggil direktur rumah sakit. Hanya untuk Nona Zhen Zhen mencabut duri di jari. Aduh, sungguh iri. Ada juga Nona Ye lain. Kurang beruntung. Hampir terbakar mati. Gu Yunjian, ternyata ribuan kata cinta. Tak set era dari Yari Yizhenjin. Apakah Nona Ye Nianqi? Tiket Anda ke Tai Siang sudah dikirim? Harap terima. Sudah tahu. Sayang, aku jemput kau keluar RS. Kau di mana? Aku sudah keluar RS. Apa kau masih ngambek? Menyalahkanku selamatkan Sensei? Tidak. Aku sudah tidak marah lagi. Gu Yunjian, 3 hari lagi, aku akan pergi selamanya. Yan Xiai, kau sengaja mengabaikan Yunjian. Ingin bermain tarik ulur? Meskipun begitu, dia takkan berubah pikiran. Ya Zhen, aku berbeda dari... Kalau begitu, mari main game. Biar kau lihat Gu Yunjian. Tanpa aku seperti apa. Sayang. Malam ini kita berdua saja, takkan ada yang mengganggu. Tanggemu. Sakit.
Oh ya Nancy, obat impor yang saya minum hampir habis. Minta teman di luar negeri kirim lagi. Obat ini bukan sembarang obat. Tuan Gu, Zanzenilan. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Bagaimana ini? APA. Baik. Keraka semua orang. Sekalipun kita cari sewuhan, kita harus temukan keberadaan Zhenzen. Aku cari Zhenzen dulu. Maaf merepotkanmu malam ini. Kak Nancy, aku tahu aku salah. Kumohon padamu, jangan kirim aku ke Akademi Moral Wanita. Apa katamu? Yun Jian. Kak Nancy bilang aku menggodamu. Kirim orang untuk membawaku ke Akademi Moral Wanita belajar aturan. Nancy, cemburu dan berebut perhatian pun ada batasnya. Zhenzen masih anak-anak. Akademi Moral Wanita itu tempat menyiksa. Dia disetrum dan dicambuk sampai hampir mati. Kenapa kamu baju dikijam? Bukan aku yang melakukannya. Percaya atau tidak, aku tak peduli. Aku lelah, aku kembali istirahat. Kau. Aku sangat takut. Mereka bilang aku jahat, akan menjahit mulutku. Jangan dekat. Aku ada di sini. Aku tidak akan biarkan ada yang menyakitimu. Yun Jian, temani aku malam ini ya. Kau telah dianiaya. Aku akan menemani. Ayo. Dia dari Akademi Moral Wanita, instruktur wanita yang menyiksamu? Benar, dialah orangnya. Kenapa dia masih pakai penutup kepala? Aku ingin lihat orang seperti apa. Perani menyentuh wanita, Gu Yun Jianku. Yun Jian, Jian Gan. Yun Jian, Jian Gan. Jangan buka penutup kepalanya. Aku takut. Melihat wajahnya, aku sesak napas. Sini, jangan takut. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Yun Jian. Dia pernah mencambukku. Bantu aku balas dendam, ya? Baik, kalian berdua. Amazing Berija, seratus kambukan. Yun Jian. Bantu aku kambuk dia seratus kali, ya? Tentu saja. Dengan tangan ini, kau memukul Zhenzen? Sakit saat kau menyiksa mawar kecilku. Kenapa kau tak pikirkan ini akan terjadi padamu? Yun Jian, kau benar-benar baik padaku. Zhenzen, kau sudah tenang sekarang? Yun Jian, luka kakimu kambuh lagi. Cepat minum obat. Obatnya habis. Harus minta obat baru pada Nianci. Sedangkan orang ini, lepaskan dia. Biarkan dia hidup atau mati. Pergi. Pergi sana. Ini celana yang dibelikan Nianci untukku. Tangan kotormu itu. Jangan harap menyentuhnya. Ya Nancy. Malam ini, aku bersenang-senang sekali melihatmu menderita di sini. Membuatku teringat malam 2 tahun lalu. APA. Ya, saat menabrak sampai patah. Malam saat kaki Gu Yun Jian patah itu. Kaki Gu Yunjian? Kau yang menabraknya?
Malam itu aku minum sedikit, melihat kalian berdua begitu mesra. Aku jadi sangat cemburu. Awalnya aku ingin menabrakmu mati. Sayang sekali aku menabrak Gu Yunjian, tapi tak apa-apa. Aku tetap menggantikan posisi. Jika Gu Yunjian tahu, kau adalah pembunuh yang membuatnya cacat, aku ingin tahu reaksinya. Yiniansi Sedarla. Kau sudah tua dan tak menarik, sedangkan aku muda dan cantik. Menurutmu Yunjian akan percaya sepatah katamu? Orang yang tak dicintai, dialah sang pecundang. Nianci, penerbangan berangkat jam 3 sore. Kakak senior akan menjemputmu di bandara. Aku akan naik pesawat tepat waktu. Zhenjin memaksa membawaku memotret foto untuk digantung di rumah. Nianci, kalian semua adalah wanita terpentingku. Bersikaplah lebih murah hati. Jangan marah pada gadis kecil itu. Nianci, tenang saja. Aku akan tulus pada membuatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Aku percaya padamu. Begitu terang-terangan ya, Gu Yunjian. Sekarang kau bahkan tak pura-pura lagi. Nona YQ, Arta Bersama, Anda dan Tuangu. Sudah selesai dibagi. Nilea Setyong, Anda terima. Sekitar 5 miliar. Baik. Terima kasih. Gu Yunjian. Hal di dalam kamera ini. Anggap saja hadiah terakhirku untuk... Tanpa obat baru yang ku kembangkan, kau akan kembali di kursi roda. Nanti, lihat saja bagaimana Ye Zhenchen akan pada... Yunjian, Kak Nianci mengirimku ke Akademi Kebajikan Wanita. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia melakukan kesalahan. Dia memang harus minta maaf padamu. Nianci, kau sudah keterlaluan kali ini. Beri kau setengah hari untuk merenang. Nanti aku bawa Zhenchen kembali. Harus minta maaf padanya langsung. Berani sekali memblokirku. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat terhubung. Berani sekali menutup teleponku. Yunjian, ada apa denganmu? Obat. Di mana obatku? Obatnya habis. Tuanku, Nyonya mengirimnya dari luar negeri, semacam obat impor. Mungkin akan ada keajaiban, tapi jika obatnya dihentikan, akan ada efek samping yang kuat. Jalankan. Bawa aku kembali cari Nianci. Dia pasti masih punya obat di sana. Cepat. Baik. Pack ke bandara.
Selamat tinggal, Gu Yunjian. Selamat tinggal. Segala kinanggan lalu. Kakak Senior. Nyongsi. Lama tidak berjumpa. Nianci. Nianci, kamu di sini? Nianci. Nianci. Yunjian, jangan panik. Mungkin dia cuma pergi jalan-jalan. Tidak mungkin. Nianci. Nianci, kamu di sini? Kopernya hilang. Pihak Hagu. Istri Anda mana? Kenapa tidak di rumah? Pihak Hagu. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Bukannya kau harus menjaganya? Kenapa tinggalkan pos? Pak Gu yang kirim pesan. Suruh kami libur. Saya konfirmasi ke Nona Zhenzen. Pesan WeChat. Kenapa ambil HP kau? Aku tidak. Pasti dia salah ingat. Atau mungkin Kak Nianci sengaja suruh dia bilang. Nianci benar-benar pergi. Cepat cek CCTV. Nianci sudah pergi. Dia berani pergi? Segera tutup semua jalan. Bongkar seluruh kota Jiangcheng. Harus temukan dia. Siap. Yunjian. Ya Jensen. Apa yang kau lakukan ke Nianci hingga dia pergi? Yunjian, ini bukan waktunya. Yang penting sekarang, cari Kak Nianci ambil obat, nanti kakimu lumpuh. Kakiku tidak akan lumpuh. Aku juga tidak akan biarkan dia pergi. Nianci selamanya, istriku. Perjanjian Sirai. Ini untukmu. Ini perjanjian cerai. Aku sudah tanda tangan. Tapi selama aku hidup, tak akan lepaskanmu. Kamu tanda tangan. Biarkan orang gagal. Seperti diriku mati, agar kamu bebas. Aku tidak tanda tangan. Aku takkan menyerah. Tenang saja. Akan kuciptakan obat khusus. Sembuhkan kakimu. Dulu suruh dia tanda tangan. Dia menolak. Kenapa sekarang mau? Yunjian, tenang. Kak Nianci cuma kesal. Pura-pura pergi dengan bodyguard. Dia kabur, memaksa kamu menyerah. Tidak mungkin. Nianci bukan begitu. Pelayan diam penjaga Hailong. Selain Kak Nianci, siapa lagi yang bisa? Pernikahan kami. Hanya ada yang meninggal, tak ada cerai. Tak ada perceraian. Dia ingin pergi. Kecuali aku mati. Bapak sudah ketemu. Nyonya ada di bandara. Dengan pria tak dikenal. Sepertinya mau naik pesawat. Bandara mana? Bandara Internasional Chengdong. Berangkat 30 menit lagi. Pria asing. Pasti aktor yang dipekerjakan Nianci. Dia suka permainan psikologis. Sengaja cari orang untuk memprovokasi. Diam. Yunjian, kakakmu. Siapkan mobil sekarang. Segera ke bandara. Baik. Nianci, kau takkan lepas dariku. Nyongsi. Donggar dari Guru Wang. Kau cerai dari Gu Yunjian. Mazianga di Institut du Lu, Kokuma 3 hari. Sudah memecahkan. Yang butuh 3 bulan. Buat orang lain. Dulu kau tinggalkan proyek demi dia. Banyak yang menyesali keputusan. Aku dan dia. Sudah berakhir Semua sudah berlalu. Ke depan ada kakak senior. Takkan biarkan kau tersakiti. Ya Nianci. Sudah cukup dramamu? Hanya karena minta maaf ke Sensei. Kau kabur dari rumah. Sekarang cari pria untuk buatku marah. Gu Yunjian, kau menyakitiku. Lepaskan. Takkan ku lepas, kecuali pulang bersamaku. Atau jangan mimpi pergi. Beranti. Kau. Kakak Nianci.
Ini semua salahku. Seharusnya tak rebut Yun Jian. Ya Zhen. Jangan sok suci. Aku muak melihatnya. Meski kau marah, jangan cari pria lain untuk memprovokasi Yun Jian. Kalau sampai tersiar, kau akan dikap perempuan jalang. Kakak Nianci, kenapa pukul aku? Yan. Yun Jian, aku cuma mau menjelaskan. Zhen sudah minta maaf. Kenapa masih main tangan? Aku tak memukulnya. Masih mengelak. Kau anggap aku buta? Minta maaf ke Zhen. Gu Yunjian. Kalau begitu ku jelaskan. Depan aku takkan minta maaf. Apalagi sekarang. Lalu apa maumu? Yun Jian, wajahku sakit sekali. Ya Zhen. Lihat baik-baik. Ini baru namanya memukul. Nianci, kau hila. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi dengan kalian. Kakak senior, ayo pergi. Jangan pergi. Aku tak izinkan kau pergi. Chuan Yu. Nianci berhak tentukan hidupnya. Ini urusanku dengan istriku. Aktor seperti kau tak berhak bicara. Siapa kau ini? Dia bukan aktor. Dia kakak seniorku. Kurasa ini pacar baru Nianci. Kau takkan bisa pergi. Seumur hidup kau milikku. Jangan bohongi dirimu sendiri. Kita sudah selesai. Akulah yang tentukan akhirnya. Hari ini harus pulang bersamaku. Luka ini dari mana? Siapa yang melukaimu? Yun Jian, kembuk dia 100 kali untukku. Setuju? Boleh saja. Siapa itu? Berani memukulmu? Sudah tidak penting. Orang yang tidak penting. Siapa? Cepat katakan. Yun Jian, dia mungkin sudah selingkuh. Luka-luka ini, mungkin gara-gara si kakak senior. Main game aneh bareng dia. Kau ngomong apa? Diam. Nianci. Kuberikan kau yang memberitahu langsung. Kau tak ada hubungan dengannya. Gu Yunjian. Kita sudah tanda tangan cerai. Mulai sekarang semuanya, bukan urusanmu lagi. Sudah kukatakan, pernikahan kita hanya berakhir kematian, bukan perceraian. Pesawat mau terbang. Aku harus pergi. Blokir seluruh bandara. Tanpa izinku, tak ada yang boleh naik. Ini kenapa sih? Kenapa tiba-tiba tidak boleh naik pesawat? Ini keterlaluan, mengganggu jadwal kami. Iya. Siapa yang ngurus ini? Ada apa ini? Kita harus gimana? Pesawat hampir take off. Kalau nggak segera masuk, telah tolong ada yang urus ini. Hentikan mereka. Jangan lepaskan siapapun. Kalau dia tak pulang denganku, bandara ini tetap diblokir. Gagal naik pesawat. Simiwa Kirchen. Ditanggungnya. Nianci. Banyak orang. Karena kau nggak bisa terbang. Nona, cukup sudah. Jangan ribet sama suami. Cepat biarkan kami boarding. Pesawa ini ke Tahiti. Cuma 1x sebulan. Kami mau terbang. Pasangan muda tak perlu marah lama. Cepat pulang sama suamimu. Jangan keterlaluan. Tuan Gushok berkuasa. Memaksa Nianci seperti ini bukan cara yang benar. Aku menghukum istriku sendiri. Kau tak boleh ikut campur. Selama aku di sini, kau tak akan berhasil. Minker, serahkan dia. Tidak mungkin. Shi Xiang. Aku bisa urus. Nianci. Akhirnya kau sadar. Mau pulang denganku, benar kan? Sudah kukatakan. Kita sudah cerai. Aku larang kau bicara cerai. Pengacara Wang, datang ke bandara. Nona YE. Tunjukkan dokumen ini. Chuan Yu. Ini putusan perceraian dan perjanjian pembagian harta. Sudah berlaku. Tidak mungkin. Kapan ini terjadi? 7 hari lalu. Nona Y Mata Curus. Semua procédure, ça donne se jouer. Pengakrawu, ke bandara. Cepat ke sini.
Tuanku. Pengakrawu. Nianqi bilang kita cerai. Ini tidak benar kan? Tuan Gu, saya baru terima salinan dari pengadilan. Secara hukum, kamu sudah bercerai dengan Nyonya. Takada Ubengan Lagi. Tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Hubunganku dengan Nianqi bertahun-tahun. Mana mungkin pisah begitu saja? Pakku, bahaya, bahaya. Setengah saham atas nama Bapak dialihkan ke nama istri. Bank juga memberi kabar. Akun Bapak transfer ke istri. Dana 5 miliar. Ini mustahil. Yuanku. Mana mungkin langsung ditransfer? Pak Gu. Ini sesuai perjanjian perceraian yang Bapak tanda tangani sendiri. Nianqi. Aku tak pernah menandatanganinya. Aku sungguh tidak. Tidak. Kamu sudah tanda tangan. Nianqi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku ya. Kamu tak bisa lepas dariku. Atau obat-obatanku. Aku tak bisa lepas dari keduanya. Yunjian, jangan merengek padanya. Ini cuma obat impor biasa. Apa istimewanya? Kita bisa beli di luar negeri. Kamu pikir obat ini diproduksi massal? Nianqi. Jangan pergi. Jangan pergi ya. Apapun yang kamu mau akan kuberi. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu dan Yuzhenjin rayakan Valentine di luar negeri. Kamu, bagaimana kamu tahu? Jika tak ingin ketahuan, jangan lakukan hal itu. Itu hanya bercanda dengan Zhen. Dia terus merepotkanku. Kalau tidak marah-marah. Aku tidak mengkhianati. Lalu kenapa sembunyikan dariku? Aku serta. Aku tak tega meninggalkan. Juga tak tega pada Zhen. Aku hanya berharap kalian bisa rukun. Aku bisa perlakukan kalian sama. Mimpi. Tidak boleh. Jangan by Arkan Nianqi. Bawa harta Yunjian pergi. Kakak Nianqi. Ini semua salahku. Kalau mau pukul, pukul saja aku. Jangan salahkan Yunjian lagi. Pukul aku. Kamu pukul aku? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Nianqi. Yunjian, aku kesakatan. Sudah berdarah. Nianqi, kamu baik-baik saja? Bandara Internasional Chengdong, ada yang terluka. Segera kirim ambulans. Luka ringan saja. Tak ganggu keberangkatan. Aku peringatkan kamu, kalau berani sakiti Nianqi lagi, aku tak akan memaafkan. Yunjian, ini semua salahku. Aku tidak sengaja. Nianqi, kamu juga terluka. Ayo kita ke rumah sakit. Tidak perlu. Nianqi. Kamu tidak boleh kenapa-napa. Lebih baik diperiksa saja. Tapi kalau ketinggalan penerbangan ini, kita harus menunggu bulan depan. Tidak apa-apa. Aku bisa minta keluarga lu siapkan jet pribadi. Nianqi. Bagaimana? Lukanya masih sakit? Dokter bilang tidak akan ada masalah besar. TAPI juga harus istirahat yang baik agar tidak berbekas. Bukan urusanmu. Maafkan aku, Nianqi. Saat itu, Zhen terus merajuk, memintaku menemaninya di hari Valentine. 2 tahun saat kakiku patah, dia menjaga semalaman, memijat memberiku obat. Aku jadi luluh hati dan... Jadi begini caramu membalasnya? Nianqi, di hatiku hanya ada kamu. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Dulu, kalau saja kamu tidak pergi ke luar negeri. Kenapa aku bisa jadi begini? Untuk apa aku pergi ke luar negeri? Apa kamu tidak tahu? Tuan Gu. Nona Zhen di sebelah, sedang marah besar, sampai mencabut selang infus. Dia terus memintamu datang. Suruh dia berhenti merajak. Sekarang bukan waktunya merajuk. Tapi Nona Zhen bilang, kalau kamu tidak datang lagi, dia akan menusuk dirinya sendiri dengan jarum. Kalau begitu katakan padanya, kalau dia terus merajuk, aku akan cari orang untuk mengikatnya. Jangan pikir kamu bisa mengancamku begini. Baik, Tuan Gu. Pergi. Tuan Gu tidak mau datang. Dia juga bilang agar kamu berhenti merajuk. Kalau kamu merajuk lagi, dia akan mengikatmu. Tidak mungkin. Bilang saja aku mogok makan. Kalau dia tidak mau datang, aku benar-benar tidak akan makan apapun. Nona Zhen. Saya sarankan kamu lebih tenang saja. Saat ini, di mata Tuan Gu, hanya ada istri sah di sebelah. Akilan Ionya Gu.
Wanita itu sudah seharusnya diusir sejak lama. Surugu Yunjian datang. Datang sekarang. Kalau kamu terus begini, aku akan panggil penjaga. Panggil penjaga ya? Perutku sakit sekali. Lagi-lagi trik ini. Ini sungguh enak. Milikku. Anakku. Nian Xiai. Aku menemukan ini di ruang tamu villa. Kelang ini adalah hidupku. Jangan terlipas lagi nanti. Aku akan bantu memasangkannya. Sinkerkin. Aku tidak akan memakainya lagi. Aku tahu kamu masih marah. Kalau begitu begini saja, aku akan segera pesan tiket pesawat. Minta Ye Sen pergi sekarang juga. Kalau dia tidak pergi, aku akan cari orang untuk mengikatnya dan mengirimnya pergi. Sudah terlambat. Kenapa? Apa karena Lucinian itu kamu menyukainya? Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Soul later belakang keluarga. Soal penampilan, soal kemampuan, apa yang bisa dia bandingkan denganku? Bukankah dia senior muridmu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Hal ini tidak ada hubungannya dengan Lucinian. Ini semua keputusanku sendiri. Nian Xiai, maafkan aku sekali ini. Bisakah kita mulai lagi? Sudah kubilang, kita sudah. Aku tidak akan mengizinkanmu meninggalkanku. Tuan Gu. Ada masalah. Nona Zen di sebelah. Telabunu diri Dangan Menyaya Perjelangan Tangganya. APA. Nian Xiai, Sen masih anak-anak. Aku akan segera kembali. Bukankah sedetik lalu kamu bilang, ingin memutuskan hubungan dengannya? Situasi genting. Akan kujelaskan nanti. Di mana dia? Yunjian. Dokter bilang kau sudah aman dari bahaya. Saya pergi dulu. Kumohon. Jangan pergi. Lukaku masih berdarah. Aku harus menemani Nianci. Bejudu sentaka kau padanya? APA kau lupa? Selama 2 tahun kakimu cacat. Siapa yang menjagamu siang malam? Itu urusan lain. Yunjian. Akulah yang menyekamu dan menyuapimu. Bagaimana dengan Ye Nianci? Dia memakai uangmu, bersenang-senang di luar negeri. Mungkin dia sudah menjalin hubungan dengan Lucinian. Diam. Aku tidak izinkan kau bicara begitu tentang Nianci. Apa ada yang salah kukatakan? Saat kau sangat butuh perhatian, dia tak peduli. Sekarang kau kembali rebut harta? ITU Simua. Kau bilang itu mas kawin untukku. Nianci bukan orang seperti itu. Dia keluar negeri untuk riset. Kukira untuk riset, cara memikat pria. Kenapa buru-buru pergi begitu? Segera cari tahu Lucinian. Aku ingin tahu semua informasinya. Tuanku, tidak ditemukan. Arsipnya terenkripsi. Bodoh. Dokter. Yunjian, Ada APA Yunjian. Doctor. Tuanku, apakah Anda berhenti minum obat? Obat ini tidak boleh terhenti, dan kaki Anda jangan sampai terbentur lagi. Jika tidak, ini akan menyebabkan Anda. Saraf kaki kanan mati total, cacat lagi. Beli di luar negeri, berapapun biayanya. Kau harus membelikannya untukku. Baik. Nyongsi. Jet pribadi keluarga Lucia bisa lepas landas kapan saja. Tapi kau benar-benar rela pergi? Di sini, tak ada yang layak kuingat. Perawat. Tolong ambilkan inian taku. Berikan pada Gu Yunjian. Nona YE. Mau beritahu Tuan Gu kau pergi? Kau hanya perlu bilang padanya. Aku yang meninggalkannya, sebagai hadiah terakhir. Beck. Nona YE. Ayo berangkat. Mobil menunggumu di depan. Nianci, kubawakan sup biji teratai kesukaan. Ya Nianci, kemana dia pergi? Nona Yi sudah urus surat keluar RS. Baru saja pergi bersama seorang pria. Apakah namanya Lucinian?
Sepertinya memang begitu namanya. Lucinian, dia lagi. Sudah berapa lama perginya? Beberapa menit, mereka takkan jauh. Tuanku, ada apa ini? Jika Nianci tak ditemukan, rumah sakit ini bisa tutup. Minainker. Ini. Ini Ye Zhen menggelapkan dana, memalsukan ijazah, bukti menyewa orang menculikmu. Agar dia dipenjara, lebih dari cukup. Kakak senior, serahkan padamu untuk ditangani. Baik. Ayo naik mobil, pesawat menunggu kita di bandara. Terima kasih, kakak senior. Nianci. Nianci. Tuan Gu. Tolong jaga sikapmu. Nianci. Jangan pergi. Ikut aku pulang. Nianci. 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 Gu Yanjian. Mulai sekarang, aku bukan lagi burung sangkarmu. Aku hidup untuk diri. Nianci. Panggil orang, cepat kejar dia. Nianci, kumohon padamu. Yunjian. Aku hamil. Ini anakmu. Apa katamu? Hamil? Benar. Sudah diperiksa. Jika kau kejar Yiniansi, aku akan gugurkan bayi ini. Benarkah kau hamil? Ya Niansi. Pada akhirnya, aku menang. Yunjian. Ini darah dagingmu sendiri. Tidak seperti Ye Nianci. Menikahimu bertahun-tahun. Hanya I am tak berteler. Kakak. Jangan bicara begitu tentang Nianci. Apa aku salah bicara? Dia bahkan tak bisa hamil. Kenapa dia punya posisi Nyonya Gu? Kau tak mengerti. Tuan Gu, Nona Y Nancy. Izinkan saya serahkan ini. Dikatakan isi di dalamnya adalah hadiah terakhir untukmu. Nianci. Aku harus mengontrolmu sepenuhnya. Jika tidak, aku bisa gila. Di dalam kolang ini, ada kamera mini. Jika kau akan ke luar negeri, terus pakai ini. Baik. Ada APA Yunjian, mengapa kamu bersemangat melihat kalung itu? Cepat, bawa TV-nya ke sini. Apa hubungan kalung ini dengan TV? Yunjian. Ini. Kalung ini ada kameranya. Nianci selalu memakainya. Apapun yang dilihatnya akan terekam. Aku ingin melihatnya. Apa sebenarnya yang dialaminya? Sampai meninggalkanku? Tidak boleh dilihat. Kenapa tidak boleh dilihat? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Perutku sakit, sangat tidak nyaman. Antar aku untuk periksa. Tahan sebentar ya. Sambungkan. Sebaiknya rekam ini. Ye Nianci berpelukan mesra. Setelah reputasinya hancur, posisi Nyonya Gu akan selamanya jadi milikku. Aku akan segera bisa melihatnya. Kak Nianci, jangan dibuan. Ini semua salahku. Aku akan mengambilkannya untukmu. Yunjian. Aku di sini. Aduh. Jadi ini wanita dari akademi. Etika wanita, pelatih yang menyiksamu? Kakak. Hentikan. Ternyata Nianci menyaksikan aku merayakan Valentine di luar negeri bersama Zhen Zhen. Luka di tubuhnya. Juga aku yang menyebabkan semua ini.
Adalah akibat perbuatanku sendiri. Tuanku, Jangan terlalu menyalahkan diri. Anda juga diperdaya orang licik, sehingga keliru melukai istri Anda. Ya, Zhenhen. Kamu. Jangan asal tuduh. Semua ini perbuatan Aku tidak. justru kamu. Memerintahkan pengawal menangkap Nian Qi. Cam Yang. Menuduhnya pelatih Akademi Etika Wanita. Cam Yang. Menghasutku untuk mencambuknya. Bukan aku juga ditipu pengawal. Aku tak tahu itu Ye Nianqi. Kamu masih berani membantah. Yun Jian, aku sangat mencintaimu. Semua yang kulakukan untukmu. Diam. Perutku sakit sekali. Ya, Zhenhen. Kaki Gu Yunjian. Kamu Yege menabraknya. Malam itu aku minum sedikit melihatmu Vegeta Mesra. Membuatku gila karena cemburu. Awalnya aku ingin menabrak mati kamu. Sayangnya malah menabrak Gu Yunjian. Tapi tidak apa, aku tetap mengambil posisi. Pelacur. Ternyata kamu yang menabrakku. Membuatku cacat. Bukan aku. Ye Nianqi memalsukan rekaman video. Yang ingin menjebakku. Bukti sudah jelas. Kamu masih mau mengelak? Penderitaan Nianqi. Aku ingin kau membalasnya 100 kali lipat. Gu Yunjian, kau gila. Aku masih hamil. Kandung anakmu. Kau tak pantas punya anakku. Pergi. Aku akan cari Nianqi. Aku mau minta maaf padanya. Ya Nianqi. Semua salahmu. Kau pantas mati. Lepaskan. Apa Anda berhenti minum obat? Obat ini tak boleh berhenti. denn Kaki, Jangan sampai terbentur lagi. Bisa membuat kaki kananmu, sarafnya mati total. Yunjian, bagaimana kamu diperlakukan begini? Jangan carry Nianqi. Aku tahu kau masih marah padaku. Tapi aku mau merawatmu. Seperti 2 tahun lalu. Aku takkan jijik kau jadi cacat. Ayo kita hidup bersama lagi, ya? Kau yang petakan kakiku. Masih berani bicara merawat, itu hanya kecelakaan. Aku tulus. Wanita ular berbisa kau. Saat kau sakiti aku dan Nianqi, kenapa tak bilang tulus? Yunjian, kumohon percayalah padaku. Bawa wanita ini pergi. Tanpa perintahku, jangan lepaskan. Baik. Gu Yunjian, kau akan menyesal. Gunakan semua kekuatan. Cari Nianqi untukku. PAKku, Menemukan keberadaan Nyonya. Di mana dia? Nyonya sudah naik pesawat ke luar negeri. Tujuannya adalah Daxiang, Apa yang dia lakukan di sana? tidak begitu jelas. hanya tahu dia naik. Pesawat pribadi, info penerbangan dirahasiakan. Siapkan pesawat. Saya akan ke Daxiang. PAKku, kaki Anda tidak boleh disiksa lagi. Nanti bisa cacat. Enyo. Jika Nianqi sudah tidak ada, untuk apa merawat kaki? Sekalipun merangkak, saya akan merangkak ke Daxiang. PAKku, Minumlah obat pereda nyeri dulu. Nyonya baru saja pergi, pasti meninggalkan jejak. Jejak. Apa yang kalian lakukan? Pak Gu, Anda sudah kembali. Kenapa Anda di sini? Sesuai perjanjian cerai. Villa ini Adalah harta pranikah Nona Ye. Dia sudah menugaskan saya untuk menjualnya. Bagaimana mungkin? Ini semua yang saya berikan. Kepemilikannya terdaftar atas nama Nona Ye. Itu adalah harta pribadinya. Seiya datang hari Untuk menghitung barang-barang, sekaligus meminta Pak untuk segera Apa dia gila? Apa dia tidak mau rumah ini lagi? Nona Ye hanya Bertin Dax, Sezue Perjanjian. barang antik, kaligrafi, dan buku-buku di atas. Termasuk dalam inventaris saya. Ini semua saat kami menikah, dibeli bersama. Dia bisa begitu saja menjualnya. Jika tidak mau, ya sudah. Dan ini, Dari Tuanlu, un Tukanda. Ya Jensen. Memalsukan ijazah. Menggelapkan dana publik. Menyuap untuk penculikan. ini semua adalah bukti yang dikumpulkan. Tuan Lu dan Nona Ye menugaskan saya mulai minggu depan. Gugatan resmi.
Tolong sampaikan pada Nianci, selama dia mau kembali. Saya rela melakukan apa saja. Beri tahu saya alamatnya. Saya bisa beri Anda 10 kali lipat. Oh, tidak, 100 kali. Pak Gu. Saya seorang pengacara. Saya punya etika profesi. Keberadaan Nona Ye tidak bisa diberitahukan. Pengacara Wang. PAK Gu. Anda baik-baik saja? Minggir. Pak Gu. Ini semua akibat perbuatan Anda sendiri. Dulu Anda begitu kejam. Pada Nona YE. Sekarang, rasakanlah sakitnya. Anda sama sekali tidak tahu betapa saya mencintainya. Cinta bukanlah pengekangan. Bukan pola menyakiti. Nona Ye benar. Anda sama sekali tidak pantas untuknya. Pak Gu, Anda baik-baik saja? Jangan sentuh saya. Saya ini pekandang. Saya tidak bisa mempertahankan wanita yang saya cintai. PAK Gu. Pergi. Nianci, aku sungguh salah. Kenapa? Kamu tidak bisa memberi satu kesempatan lagi. Nianci, jangan tinggalkan aku. Nianci, nikahi aku? Aku akan selalu menjagamu. Aku tahu, kamu suka mawar. Jadi, ini taman mawar yang kubuat. Hanya milikmu seorang. Aku bersedia. Ayo pengantin mendekat sedikit. Baik. Ayo, bersiap. Nianci, jangan khawatir. Aku pasti akan setia sepenuhnya padamu, menjadikanmu wanita paling bahagia. Aku percaya pada Nianci. Ye Zhen mencoba menyakiti diri, meminta bertemu terakhir kali. Wanita tak tahu malu ini. Nianci. Nianci, kau sudah kembali. Jangan teriak. Nianci takkan kembali. Ayo. Duduklah. Bagaimana kau bisa di sini? Penggakaravu menghubungiku. Katanya kau menyusahkan diri, jadi begini. Sudahlah. Urusanku tak usah kau urus. NAK, kali ini kau salah pada Nianci. Dulu dia, saat menikahimu, juga lembut dan sopan. Kau lukai hatinya dalam. Ebio, aku benar-benar salah. Sekarang aku ingin mencarinya, meminta maafnya, lalu mengejarnya kembali. NAK. Nianci sudah keluar negeri, rumahnya juga sudah dia bertekad bulat untuk putus darimu. Jika kau mengeyakini kini. Bukankah ini membuatnya semakin terganggu? Aku harus menemukannya. Kakimu terluka parah. Kau tak bisa berdiri. Bagaimana kau bisa mengejarnya ke luar negeri? Ebio. Apa kau juga berpikir aku ini cacat? Ya. Kau benar. Saat ini, aku tak pantas untuk Nianci. NAK. Ibu sudah suruh orang mencari. Obat khusus itu pengembangnya, ahli Ye dari grup Haiyuan. Asal kami menemukannya, Kakimu akan pasti sembuh. Ahli Ye. NAK. Istirahatlah yang baik. Ibu akan menjenguk besok. Baik. Nianci, tunggulah aku. Aku pasti akan bangkit lagi dan mengejarmu kembali. Yunjian, kau kernya datang. Cepat lepaskan aku. Aku janjiakan pada nanti. Aku akan menuruti semua. Kumohon demi anak di perutku. Ampuni aku. Tunjukkan padanya. Memalsukan laporan kehamilan, menyuap dokter untuk surat palsu. Apalagi yang kau lakukan di belakangku? Berapa banyak hal? Yunjian, aku hanya terlalu mencintaimu, ingin bersamamu selamanya. Itulah sebabnya aku melakukannya. Berhenti berpura-pura. Sebelumnya,
dia membuat Nian Qi menerima 100 cambukan. Sekarang, aku ingin membuatnya menerima 1000 cambukan, lalu mengirimnya ke penjara. Ja. Jian Gan. Aku tahu siapa yang bisa menyembuhkan kaki ahli Ye dari grup Haiyuan. Aku tahu keberadaan. Apa katamu? Aku sudah meminta seseorang untuk mencari tahu. Dia ada di sebuah pangkalan di Dashiang. Selama kau membiarkanku aku bisa membawamu menemukannya. Jika aku menjadi cacat, bagaimana Nian Qi akan kembali? Hanya dengan menyembuhkan kaki, ada kesempatan untuk berdiri di depannya lagi. Sepaket. Tapi sebaiknya kau, jangan macam-macam. Yun Jian. Kali ini aku benar-benar tidak berani berbohong padamu lagi. Tapi menghubungi ahli Ye butuh waktu. Aku beri kau waktu sebulan. Jika tidak, kau siap-siap masuk penjara. Profesor Wang. Mengapa Anda datang? Pangkalan baru saja mengadakan rapat evaluasi, secara bulat menyetujui, agar Anda memegang pakar utama proyek Haiyuan. Pakar Utama. Tapi saya baru saja tiba. Penelitian akademis, bergantung pada kekuatan, bukan senioritas. Anda baru di sini beberapa hari, memecahkan masalah yang macet setengah tahun. Posisi ini pasti milik Anda. Selamat untukmu, Nyongsi. Terima kasih. Profesor Wang, Kakak Senior Liu, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Dulu, saat Anda bila ya di bawah bimbingan saya. Anda sudah ingin untuk Tiongkok meraih hadiah Nobel. Sekarang, kesempatannya telah tiba. Lakukan saja. Ya. Nona YE. Cedera kaki Guyun Jian memburuk. Kabarnya, dia tidak bisa lepas dari kursi roda. Dia mengirim orang cari keberadaan Anda. Saya mengerti. Haruskah saya memberitahunya lokasi pasti Anda? Melihat keadaannya, sepertinya dia benar-benar menyesal. Tidak perlu. Selain itu, 5 miliar yang lalu didapat dari Guyun Jian. Bantu saya mendirikan organisasi amal. Untuk mendanai siswa miskin. Baik, saya akan segera mengurusnya. Nyongsi. Iga asam manis yang baru saya masak. Karena tahu Anda suka, saya sengaja membuat lebih banyak. Ini. Kakak Senior Liu, Anda bisa memasak juga? Coba saja. Rasanya sangat otentik. Lebih enak dari hotel bintang 5. Jauh lebih enak. Karena tahu Anda suka, saya sengaja belajar dari Koki. Kakak Senior Liu, mengapa Anda tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Untuk membuat iga asam manis ini, aku berlatih selama 5 tahun. 5 tahun. Sejak pertama kali bertemu, sudah memikirkan. Ada kesempatan membuatnya untuk tak disangka. Baru sekarang tercapai. Nyongsi. Selama kamu suka. 3 kali makan sehari. Accueillant Gurus semua. Kakak. Aku. Nyongsi. Aku punya rahasia yang mau kuberitahu. Rahasia apa? Sebenarnya. Aku sudah lama menyukaimu. Di universitas. Saat pesta amal itu. Cara kamu berjinjit, melelehkan hatiku. Tapi saat itu matamu hanya untuk Guyun Jian. Tak sadar akan keberadaanku. Maaf ya. Hari itu terlalu ramai. Aku benar-benar tidak ingat. Lihat ini. Ini foto curianku saat itu. Masih tersimpan di ponsel. Jadi, kamu saat itu sudah mengenalku. Kemudian. Kamu bersama Guyun Jian. Aku hanya bisa mendoakan diam-diam. Hingga bertemu lagi. Baru kusadari. Ada perasaan yang tak bisa disembunyikan. Kakak Lu, terima kasih. Tapi aku rasa
Aku mungkin takkan mencinta lagi. Kamu jangan menyanyiakan waktumu pada Aku t'as eu qu'au bel homme puli. Tapi seumur hidup itu panjang. Aku bisa menunggumu. Me lu pas quand Mazalalu. Memulai kembali. kakak. Aduh. Jangan buru-buru jawab. Jangan karena bertemu bajingan, lalu menyangkal, semua pria. Pasti ada orang yang Meunier yang jimu. Aigreko. IGA. Enak sekali. Kalau begitu besok, aku buatkan Song Shugui Yu kesukaanmu. Apa tidak merepotkan? Tidak merepotkan, melakukan apapun untuk tidak merepotkan. Kalau begitu, besok saja kita bicarakan. Baiklah. Berhasil. Nyongsi, proyek Haiyuan, akhirnya terobosan. Ya, ya. Terima kasih, kakak. Terima kasih semua. Nyanchi. Profesor Wang. Selamat ya, Asosiasi Riset Internasional mengirim notifikasi. Hasil proyekmu masuk nominasi hadiah Nobel tahun ini. Professeur YE. Anda akan jadi pemenang Nobel termuda. Memang pantas, Profesor Ye. Selama, Nyongsi. Profesor Wang. Nominasi Nobel. Benarkah itu? Sangat pantas. Pangkalan menyiapkan pesta perayaan, mengundang akademisi dari berbagai negara, dan tokoh bisnis. Akan diadakan 3 hari lagi. TAPI. Saya kurang pandai bersosialisasi. Nyongsi. Aku akan menemani. Nianzi. Ini bukan hanya kejayaanmu, tapi juga kejayaan pangkalan. Banyak yang ingin mengenalmu. Sang ilmu van genius. Baiklah. Baiklah. Nyongsi. Apa kau punya waktu? Sebenarnya, aku siapkan hadiah perayaan. Hadiah apa? Akan kubawa ke suatu tempat. Purpose taken Dasha. But, un gars doit un lalu, saat kau pertama tiba di pangkalan, Ini. Hari ini di perpustakaan. Aku bertemu dengannya lagi. Apakah surga sedang berpihak padaku? Hei, Yunjian. Aku baik-baik saja di Daxia. Bagaimana kakimu? Lukisan ini sudah ingin kuberikan 2 tahun lalu. Terima kasih, Kak Senior. Tak Yuzenka. Kau juga bisa melukis. Kuseharusnya tersenyum begini. Daripada saat kau bekerja, terlihat jauh lebih baik. Tidak juga. Nyongsi. Aku tahu kau pernah terluka, tapi aku tetap ingin memberitahu sejak pertama kali melihatmu. Aku menyukaimu. Kak Senior. Apa ini? Kumohon beri aku kesempatan untuk menemanimu seumur hidup. Boleh? Aku belum. Aku tahu kau takut terluka lagi. Tapi aku janji. Aku akan seumur hidup. Melindang jimu. Sinsen. Aku sangat suka. Terima kasih, Nyongsi. Jangan kecewakan aku. Tidak akan pernah. Presiden Gu. Ini adalah kerugian bulan ini. Pesanan miliaran ketiga. Jika kau tak beri solusi lagi, kami harus mulai proses pemecatan. Seorang cacat yang tak tegak, bagaimana kau pimpin perusahaan? Kau sudah memalukan Kilo Agaku. Kilyar Siniwa. Ini perusahaanku. Sebentar lagi tidak. Rapat Dewan minggu depan. Kami akan memilih ketua. Presiden Gu. Ten Angla. Ten Angla. Perusahaan hilang. Kikiku juga lumpuh. Nianci juga tidak mau aku lagi. Yunjian. Aku punya kabar baik. Kabar apa? Penelitian Profesor Ye sangat sukses. Bahkan nominasi hadiah Nobel sudah turun. Akan ada pesta perayaan di Daxia. Aku mendapat undangan. Bisa pergi menemuinya. Benarkah? Tapi aku punya satu syarat. Katakan.
cabut semua tuduhan terhadapku. Selain itu, berikan 30% sahammu padaku, dan umumkan resmi hubungan kita. Mimpi saja kau. Kalau begitu, undangan ini menyimpannya tidak ada gunanya. Kakimu tidak akan sembuh. Perusahaan juga tidak bisa diselamatkan. Ya Niancy, dia tidak akan kembali. Kalau begitu, aku terpaksa membuangnya. Tunggu. Aku hanya bisa memberi 5% saham. Sisanya, jangan harap. Sepakat. Prestasi terbaru Profesor Ye ini adalah terobosan revolusioner. Sudah mendapatkan nominasi hadiah Nobel. Lebih dari itu, teknologi ini dapat memperbaiki stabilitas obat anti kanker. Berapa banyak pasien menunggu diselamatkan? Saya dengar Profesor Day adalah seorang wanita muda, dinominasikan Nobel sebelum 30 tahun. Ini benar-benar jenius luar biasa. Yoon Jian, tenang saja. Malam ini Profesor Yi pasti akan hadir. Nanti saat bertemu dengannya, bersikaplah lebih tulus. Bagaimanapun, kau meminta bantuan. Asal kakiku bisa sembuh, menemukan Niancy, aku bersedia melakukan apa saja. Masih memikirkan Ye Niancy? Terus terbayang? Kau tak layak membicarakannya. Ye Niancy sudah pergi. Dia meninggalkanmu, pergi ke luar negeri dengan pria lain. Akulah yang tetap di sisimu. Hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangan Anda. Tentunya semua orang tidak sabar lagi untuk bertemu tokoh utama malam ini. Selama 30 tahun mengajar saya, murid paling saya banggakan, juga diharapkan menjadi termuda penerima hadiah Nobel. Sekarang, mari sambut murid kesayangan saya. Kak dia? Niancy. Niancy. Kukura. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau tahu betapa aku menyesal. Kenapa kau di sini, Minger? Aku tidak ingin melihatmu. Ya Niancy. Kenapa kau saksi? Apakah dengar Yon Jian akan datang, lalu sengaja mengatur pertemuan? Hari ini pesta perayaan Profesor Yi. Bukan tempatmu berila. Dulu aku terlalu sopan, tapi tidak lagi. Kau berani memukulku? Profesor Yi akan saja datang. Kau bikin masalah di sini, menyinggung dia dan semua tamu yang hadir. Kau pasti tamat. Niancy, jangan gegabah. Ahli Ye adalah kandidat Nobel. Kamu tidak bisa menyinggung dia. Baiklah, akan kukatakan, semua yang hadir hari ini. Tak ada yang berani menyalahkanku. Aku tahu kedatanganmu kali ini untuk berdamai denganku. Tunggu aku menemui Ahli Ye, menyembuhkan kakiku, kita akan pulang bersama. Oh, jangan terlalu berharap. Aku datang ke sini hari ini. Bukan untukmu. Justru sebaliknya. Semua orang yang hadir di sini. Semua datang untukku. Omong kosong. Orang-orang penting di sini. Semua datang untuk Ahli Ye. Saat dia tiba nanti, akan kuminta dia mengusirmu. Kau kenal Ahli Ye? Tentu saja. Tentu saja aku mengenal. Menurut katamu, kau adalah Ahli Ye. Niancy. Tidak boleh asal bicara. Jika Ahli Ye tahu, akan sangat memalukan. Gu Yanjian. Kau tidak mengerti apapun. Niancy, ada apa? Semua orang menunggumu naik panggung. Bukan apa-apa. Hanya saja, oleh orang-orang yang tidak penting, terlambat. Kalau begitu, naiklah. Para tamu undangan. Beliau ini Adalah murid saya, Ye Niancy, yang dikenal sebagai Ahli Ye. APA. Niancy adalah Ahli Ye legendaris. Mr. Hill, pasti ada kesalahan. Ye Niancy pasti tidak mungkin adalah Ahli Ye. Berbicara sebentar. Terima kasih telah hadir malam ini.
Proyek Hayuan bukan hanya hasil kerja saya, melainkan hasil seluruh tim. Dengan Jerry Paya bersama. Niancy. Kakiku patah, hidupku hancur. Yunjian, jangan khawatir. Aku pasti akan keluar negeri mengembangkan obat spesial untuk menyembuhkan kakimu. Niancy. Dia benar-benar ahli Ye. 3 tahun lalu, kau bilang akan mengembangkan obat penyembuhku. Tak Kizanka, semua itu nyata. Aku benar-benar brengsek. Niancy, kumohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Permintaan maafmu. Aku tak perlu. Aku tahu aku ini brengsek. Aku percaya omongan Ye Zhenzhen. Membiarkanmu pergi terluka. Demi status suami istri. Beri aku kesempatan lagi. Mustahil. Kau jelas-jelas adalah ahli Ye, tapi terus bersembunyi di luar negeri. Bukankah kau hanya ingin Yunjian menjadi cacat? Betapa kejam hatimu. Diam. Kau tak punya hak bicara di sini. Apa aku salah bicara? Dia bercerai dapat separuh aset, tapi tidak mau memberimu obat penyembuh. Kalau saja aku tak tahu, seumur hidupmu akan di kursi roda. Dasar jalan. Kalau bukan karena kau memicu perselisihan, bisakah aku dan Niancy jadi begini? Sekarang kau menyalahkanku. Siapa yang menguncinya di ruang bawah tanah, membiarkanku memukul, memaki. Cukup. Gu Yunjian, kau menjadi cacat akibat ulahmu sendiri. Comment Kianati Niancy pente à mener Rima Hukuman. Yunjian, dialah yang pertama kali menyakiti dia di luar negeri. Sudah lama bersama Lu Xinian. Kalau tidak, Lu Xinian, kenapa melindunginya? Siapa tahu. Resep penelitiannya, juga pemberian Lu Xinian. Siapa tahu. Resep penelitiannya, juga pemberian Lu Xinian. Jika berani bicara buruk tentang Niancy, tidak hanya tamparan yang sederhana ini. Yunjian, dia memukulku. Diam kau. Niancy. Aku tidak meminta maafmu, tapi aku berharap kau beri obat spesial itu. Aku sungguh tak mau menjadi cacat seumur hidup. Niancy, lihat, kita pernah sangat saling mencintai. Kau lupa. Gu Yunjian. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Penjaga. Bawa mereka berdua pergi. Pangkalan yang tidak menyambat mereka. Baik. Tunggu. Niancy, apa kau benar-benar tiga? Lihat, demi kita, sebagai suami istri, apa kau tak beri sedikit sisa kasih? Bawa mereka. Niancy, aku tahu aku salah. Niancy. Jangan menoleh. Lihat ke depan. Maaf atas kekacauan ini. Pesta perayaan. Lanjutkan. Yunjian. Semua salah Ye Niancy yang membuat kita begini. Diam kau. Kau yang menghasut kami, sampai aku dan Niancy begini. Kau dari Pangkalan kan? Bisakah kau membantuku mendapatkan obat spesial racikan pakar Ye? Itu rahasia pangkalan. Tidak boleh diberitahu orang luar. Aku punya 5 juta di sini. Jika kau bisa mendapatkannya, uang ini semua milikmu. Saya tidak akan menerima uangmu. Namun, laboratorium akan membuang barang cacat. Ada di tempat sampah sana. Kalau beruntung, mungkin bisa menemukan beberapa. Sangka? Percaya atau tidak? Baik, terima kasih. Obatku. Yunjian, apa kau gila? Bagaimana bisa ada obat di tempat sampah? Satpam itu pasti menipumu. Cepat bantu aku mengambilnya. Kalau tidak, setelah pulang akan kubawa kau ke penjara. Benar-benar gila. Kitimiu. Ini pasti Niancy memberiku kesempatan. Obat ini asli. Aku bisa berdiri. Aku tidak cacat lagi. Niancy. Dia masih mencintaiku. Yunjian. Ye Niancy sama sekali tidak mencintaimu. Aku baru saja melihatnya jelas sekali. Kemungkinan besar dia sudah bersama senior Lu itu.
Dia sengaja membuatku marah. Dia hanya cemburu. Dia mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkan. Aku ingin tinggal agar Nianqi melihat ketulusanku. Ada APA? PAK Gawat Beba apa pemegang saham besar Bersatu. Mau mencopot jabatan Anda. Perusahaan kacau balau. Tayan Miraka. Beri saya beberapa hari lagi. PAK Anda harus segera kembali. Kalau tidak, perusahaan takkan selamat. Baik. Saya akan segera kembali. Nianqi, tungguku. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan kembali menemui Aigreko. Ikan lele tupai. Saudara laki-laki, kau terlalu kuat. Akan membuat begitu banyak hidangan. Cobalah sebentar. Membuat sesuai dengan selera Anda. Aigreko. Ini. Sangat lezat. Ini sebanding dengan koki di pesta perayaan, yang dibuat lebih sesuai dengan seleraku. Makan lebih banyak jika kamu suka. Aku masih punya banyak makanan. Apa yang ingin Anda makan nanti? Pesan saja. Terima kasih, saudaraku. Québécois. Apakah hari ini mengatasi para tamu sedikit lelah? Memang ada sedikit. Aku masih lebih suka melakukan penelitian. Tidak apa-apa. Nanti. Hal-hal ini, biarkan aku mengatasinya. Benar, aku sudah bilang pada orang tua, aku ingin kau. Apa yang dikatakan paman dan bi? Mereka sangat senang, juga mendesak kita. Cepat mengadakan pernikahan. Juga mengatakan, pernikahan adalah hal besar dalam hidup. Lakukan sekarang. Menikah, apakah terlalu cepat? Québécois. Jangan stres, aku hanya merasa, sudah waktunya untuk upacara. Tidak. Aku tidak bermaksud. Aku merasa. Aku bercerai. Aku takut mempengaruhi Anda. Takut pada kerabat Anda. Ada pendapat. Québécois. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang aku tahu, aku bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. ITU, semua mendengarkan Anda. Bagus sekali. Aku akan menghubungi hotel besok. Gaun pengantin. Tahun. Bagaimana dengan itu? Nona Ye. Gaun pengantin ini, itu dibuat khusus untuk Anda. Ada APA? Apakah ini tidak terlihat bagus? Sangat bagus. Québécois. Copangantin Paling Cantikyang, Pernaculia. Anda tahu itu bagus. Aigreko. Memakai dan melihat. Sangat indah. Sangat cocok dengan. Aku punya hadiah. Jangan meremehkan. Ini adalah. Bagaimana dengan ini? Aku mengambilnya di pantai. Ada kebiasaan di pulau ini. Garis Sakakakasi akan memberinya batu berbentuk hati. Simbal Sinta. Batu kering laut busuk tak tergoyahkan. Québécois. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah saya terima. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan selalu menjaga sampai laut mati. Keduanya benar-benar pasangan, sangat cocok. Berita stasiun ini, ketua grup Gu Yunzeng bercerai dengan istri. Terpengaruh oleh pesan ini, harga saham anjlok. Nilai pasar menguap hampir 10 miliar. Tuan Gu. Apa yang terjadi? Pesan perceraian Anda. Saya tidak tahu siapa yang dibawa ke media. Sekarang, bank mengirim ultimatum. Persyaratan dalam waktu 1 bulan, membayar 1 miliar pinjaman. Di mana uang yang ada di akun perusahaan? Bank itu akan mengajukan permohonan ke pengadilan. Penegakan. Saat itu, perusahaan bisa bangkrut.
Tutup mulut, Kilingkan. Bukankah itu membuatmu keluar? Bagaimana? Jangan menyambut saya. Ebio, kenapa kau datang? Anak. Bagaimana dengan kaki Anda? Kami menemukan obat khusus. Tapi ada efek samping. Masih sakit setiap malam. Tapi setidaknya, sekarang sudah bisa berdiri. Itu bagus. Ini untuk undangan. Saya Pa. Tuan muda dari keluarga Lu di Yuncheng akan menikah. Aku mendapatkannya. Kau harus pergi. Aku sudah sibuk sekarang. Kapan saya bisa menghadiri pernikahan? Keluarga Yuncheng Luya. Tapi raksasa sejati. Raksasa keuangan. Negara kaya. Jika Anda dapat berbicara dengan keluarga Lu, bilion pinjaman itu bukan apa-apa. Raksasa seperti keluarga Lu. Sekarang bagaimana bisa dilihat? Kami menjaga keluarga. Bagaimana dengan keluarga ini? Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencobanya? Dan pernikahan ini tidak diadakan di Cina. Di mana? Daxiang. Baik. Aku akan pergi. Wow, sangat cantik. Tidak tahu gadis mana, sangat beruntung, bisa menikah dengan keluarga Lu. Saya mendengar bahwa Lu Xiao mengejar orang lain. Saya telah belajar selama beberapa tahun untuk memasak. Wow, ini terlalu romantis. Ada apa? Apakah terlalu gugup? Sedikit. Keluarga Lu datang dengan begitu banyak teman dan keluarga. Aku takut mereka tidak menyukaiku. Bodo. Qui lui a regalu? Aku pasti akan menyukaimu. Perceraian dimulai. Masih ada waktu. Jika kau gugup, bisa berjalan-jalan. Baik. Sangat cantik. Ambil foto bersama. Kebekan. Kau benar-benar. Aku tahu kau tidak bisa. Tuanku, kita tidak memiliki hubungan. Harap juga. Kebekan. Kau berpakaian seperti ini. Apakah ini kejutan? Gu Yunzheng. Jangan terlalu bersemangat. Aku muncul di sini hari ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada hubungan? Terakhir kali di pangkalan Daxiang, aku bodoh. Tidak mengenali Anda sebagai ahli Ye. Namun, kau tidak bisa berbohong padaku. Apa artinya? Kau dan keluarga Lu tidak bisa mengenai 8 kutub sama sekali. Pernikahan yang luar biasa ini, bagaimana bisa kau? Kau pasti. Untuk saya, baru masuk, benar. Apa yang Anda pikirkan? Kebekan. Ini semua keluarga Lu. Anda tidak memiliki undangan, pasti akan diusir. Kau ikuti aku. Jangan lakukan itu. Aku sudah bilang pada, ini bukan karena kau. Kebekan. Kau beri aku kesempatan. Biarkan aku memakainya kembali. Baik atau tidak. Sampai hari ini. Kau masih ingin memata-matai aku lagi. Di dalamnya, tidak ada kamera lagi. Jika kau masih marah, saya bersedia berada di depan semua orang. Minta maaf padamu. Semua orang datang. Siapa orang ini berani menyebar di pernikahan keluarga Lu? Dia tampaknya adalah presiden grup Gu. Kebekan. Aku minta maaf sebelumnya, Gu Yunzheng. Aku berada di depan semua orang. bersumpah. Maafkan aku. Biarkan aku melakukan apapun. Di mana ini? Terlihat cukup tergila-gila. Apa yang tergila-gila? Ini jelas penculikan moral. Tidak bisa.
Gu Yunzheng. Kau hanya akan membuatku merasa sakit. Kebekan. Jika kau tidak memaafkan aku, Mengapa ini muncul di hadapan? Aku akan memberitahumu sekali lagi. Saya datang ke sini hari ini. Bukan karena kau. Siapa itu kau bilang? Anda datang ke pernikahan. Jangan lihat siapa protagonisnya hari ini. Lu Xinin. Itu adalah keluarga Lu. Kau pengantin hari ini tidak mungkin. Kebekan. Kau tidak bisa menikah dengannya. Kau milikku. Kebekan. Dadeng, tolong pria ini keluar. Dia tidak disambut di sini. Tidak bisa berbelas kasih. kau tak boleh menikah dengannya. Kau adalah kebaikanku. Baik. Aku tahu. Québécois. Aku baru mendengar sesuatu di luar. Gu Yun mengatakan padanya. Tidak apa-apa. Saya telah membuat orang. Dia diusir. Maaf. Aku tak tahu keluarga akan mengajaknya. Ini adalah kelalaian saya. Kau merasa dirugikan. Tidak apa-apa. Tidak perlu untuk orang yang tidak penting mempengaruhi diri sendiri. Tahu. Hari ini adalah hari yang baik. Kalau begitu kau siap? Apakah Nyonya Lu, meskipun keluarga Lu tidak memiliki banyak aturan, namun tidak sedikit kerabat, untuk sementara, mungkin sedikit lelah. Kala begitu kau siap menjadi suami. Aku bilang pada aku benar-benar bisa makan. Terutama, mencintai Hidingen Yang and Debut. Kau suka makan. Kalau begitu aku akan. Baiklah. Semua orang masih. Tunggu. Kita harus debut. Terima kasih tamu, datang dan bergabung dengan MR. Dan pernikahan Nona Yo Nianqi. Sekarang, mari kita gunakan tepuk tangan hangat. Tolong, dua orang baru. Mereka berdua sangat cocok. Pengaturan langit dan bumi. Langkai. Ja. Kudengar Pengantin Wanita. Wanita jenius ilmuwan, baru saja dinominasikan untuk hadiah Nobel. Terlalu bagus. Master Lu memiliki visi yang bagus. Gadis yang luar biasa. Aku takut lentera. Sulit ditemukan. Tuan Lucinin. Permisi, apakah Anda ingin menikah? Nona Yin Yanshi. Menjadi istrimu, mulai sekarang dan seterusnya. Terlepasdari. Miskin kaya. Penyakit kesehatan, kau harus mencintainya selamanya. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Nona Yin Yanshi. Permisi, apakah Anda akan menikah? Menikah dengan MR. Mulai sekarang dan seterusnya. Kaya atau miskin, penyakit kesehatan, kau akan selalu mencintainya. Apakah kamu bersedia? Saya menentang. Kenapa orang ini kembali? Terlalu konyol. Lihatlah postur ini. Dia akan menikah dengan Lu Dao. Terlalu berani. Kebekan, pikirkanlah. Kau bukan karena masih marah padaku. Jadi, dengan sengaja menikahi Lu Xinin. Benarkah? Tuan Gu. Tolong jangan membuat masalah. Kalau tidak, j'engage salakan aku. Kebekan. Saya sudah berbicara dengan Yeye. Benar-benar rusak. Hanya kau di hatiku. Beri aku kesempatan, baik atau tidak. Gu Yunzeng, kau sudah cukup. Ini bukan tempat kau. Aku tahu apa yang. Aku menikah dengan Sin. Bukan untuk Mara. Bukan karena kau. Tapi karena aku suka dia. Tidak mungkin. Berapa lama kalian tahu? Bagaimana mungkin ada perasaan seperti itu? Aku suka kebaikan. Sudah bertahun-tahun, aku tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Sekarang, aku tidak akan melewatkannya lagi. Omong kosong. Nianqi jelas mencintaiku. Kalau tidak dia, kenapa kau akan menikah denganku? Jadi, kau menggendangnya, berhubungan dengan Yeye, melukainya lagi dan lagi, sampah seperti. Kau tidak pantas mendapatkan cintanya.
Aku selalu mencintai Nianqi. Aku sedang tidak sadar saat itu, sampai menjadikan Ye Zhenzhen sebagai penggantinya. Security. Usir dia keluar. Zhenggan. Seperti itu. Aku rela lepas grup Gu. Kembalikan. Kembalikan Nianqi padaku. Kau anggap Nianqi seperti benda? Bisa dilempar-lempar seenaknya? Gu Yanjian, ini bedamu dengan Xinian. Selalu berpikir semua bisa ditukar. Tapi Xinian menghargaiku. Itu sebabnya aku mencintainya. Aku sadar, Nianqi, aku akan berubah. Semua akan kudengarkan. Percayalah padaku. Dazar Curant Ajar. Koberani Mangako Pestalu. Security, Patakan Kakinya. Buandia. Lepaskan. Nianqi, pulang denganku. Beriku kesempatan lagi. Seratia Kelure. Lanjutkan resepsi. Jangan ada yang bergerak. Gu Yanjian, apa maksudmu? Nianqi, saat melihat namamu di undangan, aku tahu sudah kalah. Makanya aku di sini. Memasang bom di mana-mana. Bon, ada bom. Jangan ada yang berani lari. Jika kau tidak ikut aku akan Ajak semua mati bersama kita. Gu Yanjian, kau sudah gila. Memang aku gila. Sejak kau pergi, aku sudah gila. Aku mencintaimu sampai gila. Tak bisa hidup tanpamu. Mau nikah dengan orang lain? Jangan asal ngomong. Dia bilang ada bom di sini. Pasti bohong. Bohong. Nianqi, coba kau katakan apakah Gu Yunjian ini adalah orang yang suka menggerta? Xinian, dia serius. Kalau dia sudah mengamuk, tak ada yang bisa menghentikan. Gu Yanjian, apa yang kau mau sampai puas? Ikut aku pulang. 1 minggu, ku coba tebus kesalahanku. Tidak mungkin. Baik, mari mati bersama. Ajak para orang kaya ini. Kakap Sepadon. Yangan. Nona Yi, tolong ikut dia. Kami mohon padamu. Cuma seminggu saja, jangan tarik kami ke masalahmu. Diam kalian. Serang aku saja. Lepaskan Nianqi dan orang tak bersalah. Serang kau? Yang ku mau hanya Nianqi. Tak ada penggantinya. Nianqi, aku tanya terakhir kali. Mau ikut aku atau tidak? Gu Yanjian, kau sungguh tak tahu malu. Gunakan nyawa orang banyak untuk memaksa. Karena aku terlalu mencintaimu. Sampai nekat begini. Jika tak bisa bersamamu, lebih baik aku mati. Zhanggan t'accute. Akan Kukari Jalan Keluar. Dia bisa melakukan ancamannya. Tak bisa kurbankan nyawa orang banyak. Gu Yanjian, aku akan ikutmu. Nianqi, sudah kuduga. Kau masih mencintaku. Aku hanya akan menjaga. Takkan pernah kusianati lagi. Akan kusiapkan jet pribadi. Segera kirim jet. Jemput kami. Zhanggan. Xinian, tenang saja. 1 minggu lagi, aku akan kembali. Aku akan menunggumu. Berapapun lamanya. Ayo pergi. Nianqi, sudah sampai. Villa ini, sebelum aku keluar negeri, bukannya sudah dijual? Kubeli dengan harga 2 kali lipat. Semua barang di dalam masih utuh, hanya menunggumu kembali. Wah, royal sekali. Pantasan grup Gu bangkrut. Uang dihabiskan untuk ini. Berapapun uang yang kukeluarkan. Aku rela. Terserah kamu. Aku tahu kau suka mewar. Jadi kubuatkan taman ini. Masih ada hadiah tersembunyi. Seperti dulu. Kita bisa main cari harta karun.
Main carry harta karun? Waktu kebun mawar terbakar. Kau bawa pergi Ye Zhenzi. Tinggalkan aku sendirian. Masih ingat? Waktu itu aku salah. Ya. Kau selalu serbo. Tapi aku sudah tak berminat. Main game begini lagi. Niancy. Nianci, jangan salah paham. Aku tak pernah pasang foto ini. Pasti Ye Zhensheng. Dia bertindak sendiri. Salah paham. Di fotomu, kau tersenyum bahagia. Tak terlihat seperti salah paham. Xiao Li. Tuan memanggil saya? Siapa yang pasang foto ini? Bapak pernah perintahkan. Semua barang di villa harus tetap utuh. Termasuk hiasan dan foto. Kapan aku bilang, boleh pasang fotonya? Kau telai? Maaf Tuan. Pergi sana. Niancy. Aku benar tak tahu. Sekarang juga aku lepas. Semua barang Ye Zhensheng akan kubuang. Tak Yuza. Lagi pula ini bukan rumahku. Harus. Foto ini akan kulakukan sendiri. Ada lagi yang tak mau kau lihat? Bilang saja pada akan aku buat. Tunggu aku di sini. Aku langsung membongkarnya. Sudah lihat? Aku serius dengan kata-kataku. Ye Nianci, kamu perempuan ini berani menyuruh Yun Jian membongkar fotoku. Aku takkan membiarkanmu tenang. Niancy, kau terbang seharian. Pasti lelah sekali. Kubiarkan pijat kakimu. Tak Yuza. 5 menit saja, santai sedikit. Gu Yunjian. Sudah kukatakan, tak perlu. Aku hanya ingin membantu. Dulu saat kau lelah, kau suka saat kupijat kakimu. Dulu dan sekarang beda, sudah berubah. Niancy, aku tahu kau masih marah. Tapi aku ingin menebus kesalahan. Mau makan buah? Baru kupotong. Tak lapar. Kubuatkan sop biji teratai dan jamu pera. Kesukaanmu dulu. Terserah. Hari-hari panas. Kenapa kau datang? Kau tak diterima di sini. Yun Jian, jangan begitu. Aku datang minta maaf padamu dan Ye Nianci. Maafmu tak kubutuhkan. Dan takkan kumaafkan. Biarkan aku bicara sebentar. Kalau tidak setuju, aku akan terus ganggu kalian. 5 menit saja. Berikan aku kesempatan. Minum segelas anggur permintaan maaf ini. Seteguk saja ya. Jika aku minum ini, kau akan segera pergi? Baik-baik. Aku janji. Niancy. Nian, kenapa kau datang? Niancy. Aku yang minta Tuan Lu datang ke sini. Kamu juga tidak diterima di sini. Aku datang mencari Nianci. Niancy. Kamu baik-baik saja? Ye Zhensheng bilang kamu dalam masalah. Ye Zhensheng. Main APA lagi ini?
Karena semua sudah berkumpul, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Ya Niancy. Yunjian tergila-gila padamu. Bahkan Tuan Lu juga setia mati-matian. Kenapa? Apa kurangnya aku dibanding kamu? Ya Jensen, apa sebenarnya maksudmu? Aku ingin mengajak kalian bermain game. Game APA? Dalam jelas anger ini, aku sudah taruh racun. Ya Niancy, segera akan keracunan dan tewas. Apa? Niancy, kondisimu bagaimana? Niancy. Tao ya. Aku akan panggil ambulans. Sudah terlambat, racun ini bekerja sangat cepat. Dan hanya aku yang punya penawarnya. Lihat ini penawarnya. Apa yang sebenarnya kamu mau? Sederhana. Aku ingin lihat siapa yang rela berkorban untuk Niancy. Siapa yang mau tusuk diri sendiri, akan kuberi penawarnya. Ya Jensen, kamu benar-benar gila. Benar. Aku memang gila. Aku hanya ingin tahu, apakah ada orang yang mau mati untuk cinta? Kamu memang sudah gila, beri aku penawarnya. Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak lagi, akan kuhancurkan penawarnya. Lalu apa maumu, kalau mau selamatkan Ye Niancy? Tusuk dirimu sendiri. Demi wanita yang kau cintai. Jangan bilang tak tahan sakit. Aku. Tekad ya? Kemana tekadmu tadi? Aku. Sinian. Penawarnya. Beri ke Niancy. Yi Zhenzhen, kurasa kau sudah gila. Aku bohong. Aku sama sekali tidak meracuni Ye Niancy. Tapi sekarang, dia harus menyaksikan orang yang mencintainya. Mari di hadapannya. Diam kau, Sinian akan baik-baik saja. Aku sudah telepon polisi. Bersiaplah hadapi hukum. Polisi? Yi Zhenzhen, Anda diduga melakukan pembunuhan dan penculikan. Silakan ikut kami. Yunjian, tolong aku. Gu Yunjian diduga melindungi pelaku dan melakukan penahanan ilegal. Anda juga harus ikut kami. Saya mengaku bersalah. Niancy, maafkan aku. Aku salah. Bawa pergi. Meski kalian menangkapku, Ye Niancy juga tidak akan aman. Lu Sinian pasti mati. Sinian tahanlah. Aku akan telepon ambulans. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Harus segera dirawat. Nanti bisa meninggal. Niancy. Singu tak perlu. Sinian, aku sangat mencintai. Kau tidak boleh mati. Kita masih harus menjelajahi dunia bersama. Dan punya bayi bersama. Kau dengar tidak? Punya anak. Niancy. Ini kan katamu sendiri. Lebih baik satu putra satu putri. Bisa lengkap sempurna. Kamu, Aku baik-baik saja. kau benar-benar tak apa? Berkat benda kenangan ini. Nayawaku tertolong. Dasar jahat. Berani-beraninya menipuku. Maaf Niancy. Membuatmu khawatir. Aku tidak tega meninggalkan. Aku masih ingin punya anak dengan. Yago en Gomong.
Tuan Lu Xinian. Apakah Anda bersedia mengambil Nona Ye Nianqi sebagai istri, dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, selalu mencintainya? Saya bersedia. Nona Yin Yanchi. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lu Xinian, dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, selalu mencintainya? Saya bersedia. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Dulu kukira cinta harus dramatis. Hingga melewati masa-masa gelap. Baru tahu kebahagiaan sejati. Ada yang diam-diam menjaga. Inilah kisahku. Semua pasangan di dunia berakhir bahagia.